Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 31. Chu Xiaomi. Huang Yuhai mengangkat kepalanya. Glory Boxing Gym. Chu Chen menyinggung Rong Dong dan Ye Sao Huang pada makan malam ulang tahun wanita ketiga dari keluarga Song. Malam ini, Ye Sao Huang mengumumkan bahwa dia akan melumpuhkan anggota tubuh Chu Chen, dan semua orang memperhatikan. Dalam hal ini, mari kita duduk dan menyaksikan pertarungan harimau. Ekspresi Huang Yuhai kembali tenang, dan alangkah baiknya jika grup Rong dan Ye Sao Huang menguji keterampilan Chu Chen. Duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Zhang Hao tertegun sejenak. Di matanya, Chu Chen hanya bisa dianggap sebagai seekor domba. Meskipun kekuatannya tidak kecil, bagaimana menantu keluarga Song yang tidak berdaya bisa memenuhi syarat untuk melawan Ye Sao Huang? Zhang Hao selalu percaya bahwa dia dipukul mundur oleh pukulan Chu Chen barusan karena dia tidak siap. Saudara Yu Hai berarti di belakang Chu Chen. Xia Bei pasti mendukungnya. Ye Beijia sedikit mengangkat bibirnya. Tapi, sejauh yang saya tahu, Xia Bei adalah tuan muda yang tidak berdaya di keluarga Xia Zhen. Proyek ini di kota, mungkin ini pertama kalinya dia mengambil alih bisnis keluarga Xia. Naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Selain itu, Xia Bei tidak bisa berbicara tentang naga yang kuat. Tuan muda Ye adalah kebanggaan keluarga Ye. Tempat parkir. Pengawal itu pergi, dan Luo Feng serta Xia Bei duduk di kursi belakang. Aku ingin memperkenalkanmu kepada beberapa orang terkemuka di Canceng malam ini, dan mendiskusikan sesuatu denganmu. Xia Bei sedikit malu. Bagaimanapun juga, dialah yang menelepon Chu Chen dan memintanya untuk datang. Kalau begitu kita bisa mendiskusikan masalah ini secara langsung. Chu Chen tersenyum. Dalam situasi ini malam ini, Xia Bei berdiri kokoh di sisinya. Tidak perlu membahasnya, kata Xia Bei. Kompetisi barongsai dan pemuda pada upacara pembukaan kota Jintan menarik perhatian semua orang, dan semua orang akan berpartisipasi. Huang Yuhai akan membuka handicap bawah tanah untuk menarik orang, untuk memasang taruhan 5 dalam upacara penghargaan pemuda ratu. Siapa yang akan menang? Saya meminta Anda untuk datang ke sini karena saya ingin memberitahu Anda apakah saya harus bekerja sama dengannya untuk membuat peluang lebih besar. Sepertinya hanya Huang Yuhai yang melakukannya sekarang. Chu Chen berkata, Saudara Bei, jika kamu ingin merasakan partisipasi, kamu dapat bertaruh pada keluarga Song untuk menang. Keluarga Song? Xia Bei melirik ke arah Chu Chen. Aku tidak menyerangmu. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini termasuk berbagai tim barongsai terkenal di kota Chan, serta beberapa sekolah seni bela diri. Di belakang mereka, mereka semua mewakili Zen di antara keluarga kaya di kota. Keluarga Song sangat sulit untuk diberi peringkat. Mobil itu perlahan melaju keluar dari tempat parkir. Tuan, seseorang telah memblokir persimpangan di luar. Ekspresi Xia Bei tiba-tiba merosot. Huang Yuhai benar-benar menolak menyerah. Itu bukan Huang Yuhai.
Chu Chen mengangkat kepalanya. Glory Boxing Gym, anggota grup Rong. Sudut mulut Xia Bei bergerak sedikit. Saya sudah mengenal Anda selama 24 jam. Dan Anda telah menyinggung grup Rong, Ye Sao Huang, dan Huang Yuhai. Xia Bei menghitungnya satu persatu untuk Chu Chen. Saya sangat penasaran. Berapa tahun sudahkah kamu menghabiskan waktu di keluarga Song dalam 5 tahun terakhir? Bagaimana kamu bisa bertahan? Chu Chen, yang paling aku khawatirkan adalah Huang Yuhai. Xia Bei mengerutkan kening. Dia melakukan hal-hal yang sangat gila. Hei, jika kamu menundukkan kepalamu sekarang, mungkin itu akan baik-baik saja. Chu Chen tersenyum, matanya sejernih pisau. Kebanggaan yang ada di dalam tulangnya mencegahnya menundukkan kepalanya. Mobil melaju perlahan menuju perempatan. Kaca jendela telah digulung dan bagian dalam mobil tidak dapat dilihat dari luar. Mobil itu dihentikan. Seorang pengawal keluar dari mobil dengan wajah tegas. Siapa kamu? Kamu berani menghentikan mobil Tuan Xia? Keluarga Xia di Yancheng memiliki prestise yang tinggi bahkan di Yancheng sebelahnya. Orang-orang dari Glory Boxing Gym tentu saja tidak berani menghentikannya. Lagi pula, tidak semua orang percaya pada Huang Yuhai. Di rumah sakit, Ye Sao Huang menerima telepon. Beritahu Tuan Ye kabar tertentu. Sebuah suara terdengar di ujung lain telepon. Chu Chen pergi dengan mobil Xia Bei. Ye Sao Huang memiliki wajah cemberut. Tuan muda Xia San. Proyek kerjasama hari ini dengan keluarga Xia akhirnya diambil alih oleh keluarga Song. Akar dari segalanya adalah Chu Chen. Xia Bei, mengapa kamu menyukai menantu idiot itu? Ye Sao Huang tidak bisa memahaminya. Yang mulia, makanlah sebuah apel untuk meredakan amarahmu. Ibu Ye mengupas apel tersebut. Siapa yang tidak memiliki kebiasaan khusus? Mungkin Tuan Xia memiliki rasa yang aneh. Ye Sao Huang mengulurkan tangannya dan hendak mengambil apel itu ketika dia tiba-tiba berteriak, kelumpuhan. Ibu Ye tercengang. Mengapa Kaisar mengutuk, Yang mulia? Ibu Ye hendak berbicara. Tetapi Ye Sao Huang tampak kesakitan. Kelumpuhan. Kamumu, hanya ada ibu dan anak di bangsal ini. Ibu Ye memberikan apel itu kepada Ye Sao Huang. Ye Sao Huang tidak memegangnya dengan kuat dan apel itu jatuh ke tanah. Ekspresi Ye Sao Huang menunjukkan ketakutan dan suaranya bergetar. Tanganku mati rasa. Dia memikirkan apa yang dikatakan Chu Chen. Mula-mula jantung berdebar-debar, lalu kelumpuhan di sekujur tubuh, dan terakhir, keluar darah dari seluruh lubang. Ye Sao Huang tidak lagi peduli memikirkan Chu Chen. Mulai dari lengannya, rasa mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Yemu berlari keluar sambil berteriak memanggil dokter. Xia Bei mengajak Chu Chen berkeliling dan makan camilan tengah malam sebelum mengirim Chu Chen kembali ke villa keluarga Song. Chu Chen diam-diam kembali ke lantai 2 villanya. Aula kecil itu diterangi dengan cahaya lembut. Di atas sofa, Song Yan memegang setumpuk informasi di tangannya. Dia menyipitkan matanya dengan lelah dan mendengar langkah kaki Chu Chen. Song Yan menoleh dan melihat bahwa Chu Chen tidak terluka, dan diam-diam menghela nafas lega. Meskipun Chu Chen pergi menemui Tuan Xia, orang-orang Ye Sao Huang mungkin menghentikannya kapan saja. Istri, Chu Chen menghampiri.
Mengapa kamu tidak istirahat? Song Yan berkata, apa untungnya pergi ke Tian Hao? Di belakang bar itu ada keluarga Huang. Saya mengalahkan tuan muda dari keluarga Huang dan pergi. Song Yan, jika Anda benar-benar memukuli tuan muda keluarga Huang, apakah Anda masih bisa keluar dari Tian Hao? Song Yan mempercayainya. Song Yan mengambil informasi itu dan kembali ke kamarnya. Saya membuat janji dengan perwakilan keluarga Xia. Pada pukul 10 besok pagi, saya telah memesan kamar pribadi di gedung Dianju untuk minum teh dan mengobrol. Sebelum fajar, sebuah berita muncul di kawasan bisnis Canceng. Pernahkah kamu mendengar? Tuan muda ketiga dari keluarga Xia sebenarnya gay, dan dia bahkan memelihara menantu idiot dari keluarga Song, Chu Chen. Ya Tuhan, apakah tuan muda Xia San memiliki selera yang unik? Yang luar biasa adalah Nona Song San dikhianati. Chu Chen menyinggung Rong Dong dan tuan muda Ye. Jika tuan muda Xia San tidak melindunginya dari belakang, dia akan dipotong menjadi 18 bagian dan diumpankan ke anjing. Ketika Chu Chen bangun dan berjalan keluar villa berdampingan dengan Song Yan, dia juga memperhatikan banyak tatapan aneh. Haha, bukankah ini Chu Xiaomi? Tiba-tiba terdengar suara aneh. Pantas saja Tuan Xia begitu disukai. Ternyata dia menawarkan bunga krisannya sendiri. Hahaha, Song Qingpeng tetap di sini dan tunggu Chu Chen keluar dan mengolok-oloknya. Ketika Song Qingpeng mendengar gosip ini, dia sangat senang. 3 kata Chu Xiaomi sangat cocok dengan Chu Chen. Dia memang putra yang beruntung dari keluarga Song. Song Qingpeng menghela nafas. Merupakan suatu berkah untuk disukai oleh Tuan Xia. Ekspresi Song Yan serius. Jangan bicara omong kosong di sini. Saudari Yan, buka saja forum yang berhubungan dengan Canceng dan lihat. Beritanya sudah menyebar. Song Qingpeng menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar memanfaatkan semua yang kamu miliki untuk Chu Chen. Chu Xiaomi, kamu harus bekerja keras dan melayani Tuan Xia dengan baik. Song Qingpeng tertawa dan berbalik. Sayang, jangan marah. Akan ada pembalasan bagi penjahat yang berbicara omong kosong. Chu Chen tersenyum. Kamu masih bisa tertawa. Song Yan memutar matanya ke arahnya. Bahkan jika keluarga Song tidak keberatan dengan rumor ini, bagaimana dengan keluarga Xia? Keluarga Xia di Yancheng adalah keluarga terkenal di selatan negara itu. Bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga Xia diizinkan melakukannya tanpa alasan? Membawa rumor seperti itu. Terdengar teriakan dari depan. Song Yan mendengar suara itu dan menoleh. Song Qingpeng menjerit kesakitan, dan seekor ular hitam seukuran telapak tangan di belakangnya menggigit pantatnya. Dia tidak mengambil 2 langkah sebelum dia jatuh ke tanah dengan keras. Dengan tangan yang cepat dan mata yang cepat, Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan merekam video. Bab 32 Keluarga Lagu, Chu Chen Song Yan tercengang. Pembalasan Song Qingpeng datang begitu cepat, jeritan bergema. Song Qingpeng juga berguling-guling di tanah pada saat yang sama, berteriak minta tolong. Ular hitam inilah yang bertingkah seperti monster lagi. Chu Chen bergegas ke depan dan menendang pantat Song Qingpeng dengan keras beberapa kali. Song Qingpeng berteriak seperti babi. Chu Chen, berhenti. Song Muyang bergegas mendekat.
diikuti oleh beberapa pengawal. Song Muyang melirik Song Qingpeng yang berteriak dan meratap di tanah, dan amarahnya meledak di matanya. Pukul aku. Beberapa pengawal bergegas. Coba kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Song Yan berteriak, Chu Chen adalah menantu keluarga Song. Siapapun yang berani menyentuhnya akan keluar dari keluarga Song. Wajah para pengawal berubah beberapa kali. Saya hanya menantu yang datang mengunjungi saya. Saya ingin memberinya pelajaran. Apakah ada masalah? Song Muyang tampak galak dan mendekati Chu Chen, beri dia pelajaran sendiri. Tuan lagu kedua, jangan salah paham. Saya menyelamatkannya. Chu Chen tampak tenang. Saudara Peng digigit ular di pantatnya. Saya menginjak ular itu dan membunuhnya. Jika tidak, siapa yang akan saya pikirkan? Jika ular hitam kecil ini merayap masuk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ekspresi Song Muyang langsung menjadi gelap. Song Qingpeng hampir pingsan karena rasa sakitnya. Dan rasa sakit yang parah di hatinya agak tak tertahankan. Cepat dan minta saudara keduamu untuk menyelamatkanku. Mata Chu Chen sedikit menyipit. Dia sepertinya mengenal pemilik ular roh penyihir hitam. Song Muyang melangkah dan melihat ular hitam mati di tanah. Wajahnya berubah, dan dia segera memeluk Song Qingpeng dan pergi. Sayang, biar ku beritahu, dia akan mendapat balasannya, kata Chu Chen sambil tersenyum. Song Yan melihatnya dan berkata, aneh mengapa paman kedua masih pulang. Mungkin Master Song kedua memiliki ramuan leluhur yang dapat menekan bisa ular. Chu Chen dengan santai membuka video yang dia rekam dan melihatnya. Song Yan perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan kata-kata Chu Chen yang setengah percaya. Villa di seberang Danau Song, lobi di lantai pertama. Jeritan Song Qingpeng tidak berhenti. Song Qinghai berjalan menuruni tangga dan berjalan cepat ke arah Song Qingpeng. Wajahnya berubah warna. Di mana kamu digigit ular roh? Sejak ular roh penyihir hitam menggigit Ye Sao Huang, Song Qinghai sepenuhnya kehilangan kontak dengan roh ular. Tepat di tepi danau, suara Song Qingpeng bergetar, dan ada noda darah di bibirnya. Kakak kedua, tolong bantu aku mendetoksifikasi bisa ular itu. Ular spiritual Song Qinghai secara alami mudah didetoksifikasi. Setelah racun ularnya dihilangkan, Song Qingpeng menghela nafas lega dan merosot ke sofa. Rasa sakit yang menyengat di hati lebih buruk daripada kematian. Tidak heran bahkan Ye Sao Huang tidak tahan dan berguling-guling di lantai. Di mana ular roh itu? Bawa aku ke sana. Song Qinghai sedikit cemas. Tidak mudah untuk membudidayakan ular roh penyihir hitam. Dia hanya memiliki satu ular roh penyihir hitam di tangannya, yang merupakan kekasihnya. Ekspresi Song Qingpeng bersinar dengan keganasan dan kemarahan. Aku diinjak sampai mati oleh Chu Chen. Kakak kedua, lihat bagian belakang pantatku, masih ada noda darah dari ular roh. Tinju Song Qinghai tiba-tiba mengepal erat, kemarahan melonjak. Chu Chen, beraninya kamu membunuh ular rohku. Sangat mudah untuk menangani Chu Chen. Song Muyang tidak mengambil hati dan malah berkata, selama Qingpeng baik-baik saja sekarang, aku punya kabar baik untukmu. Kakak tertuamu telah berhasil memenangkannya. Hati wanita muda kedua dari keluarga Huang. Tuan,
Saya akan menemui kakak laki-laki Anda pagi ini. Bagus sekali. Song Qingpeng bahkan melupakan rasa sakit di luka pantatnya dan melompat kegirangan. Lain kali kamu melihat wanita muda kedua dari keluarga Huang, kamu bisa memanggilku kakak ipar. Keluarga Song Xie yang penuh dengan pemikiran untuk naik ke keluarga Ye. Saya khawatir mereka tidak pernah bermimpi bahwa kami akan segera menikah dengan keluarga paling kaya di kota Chan. Song Mu yang jelas dalam suasana hati yang baik hari ini hanya berjalan mendekat hanya karena dia ingin ketika saya menyebutkan peristiwa bahagia ini di depan lelaki tua itu. Saya tiba-tiba bertemu dengan Song Qingpeng yang digigit ular. Keluarga Huang di Changcheng memiliki reputasi sebagai keluarga paling kaya dan telah sejahtera selama ratusan tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Huang semakin curang dan berkembang pesat. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa dimanapun ada orang di kota Chan, di situ pasti ada properti keluarga Huang. Huang Jianghong, lelaki tua dari keluarga Huang, menghentakkan kakinya dan gempa susulan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar Yangcheng. Mengenakan jubah latihan putih, di ruang kerja, dua pelayan keluarga Huang membuka gambar. Ini tidak enak dilihat. Huang Jianghong menghela nafas dan melambaikan tangannya, matanya menunjukkan kekecewaan. Ia mengumpulkan generasi muda di kota tersebut dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengapresiasi karya kaligrafi dari berbagai sekolah di kota tersebut. Namun, hasilnya kurang memuaskan. Kata-katanya seperti orangnya. Huang Jianghong menggelengkan kepalanya. Di pintu ruang kerja, seorang pemuda berpakaian hitam, dengan alis seperti pedang dan mata seperti bintang dingin, masuk dengan kepala terangkat tinggi, kakek. Huang Jianghong melambai, "Yu Hai, kamu datang tepat pada waktunya. Mari kita baca kata-kata ini bersama kakek." Pemuda itu adalah Huang Yu Hai. Di antara banyak keturunan muda keluarga Huang, Huang Yu Hai bukanlah yang paling menonjol. Namun, beberapa tahun yang lalu, Huang Yu Hai disukai oleh seorang ahli dan bergabung dengan sekte misterius, yang sangat meningkatkan status Huang Yu Hai di keluarga Huang. Sebelum saya kembali, saya mendengar bahwa kakek saya mengumpulkan orang-orang muda di kota. Huang Yu Hai berkata, dalam beberapa tahun terakhir, di bawah bimbingan guru, keterampilan kaligrafi saya juga meningkat pesat, dan kembali, tolong hargai itu, kakek. Buka dan lihatlah. Mata Huang Jianghong berbinar. Dia adalah seorang pria yang memiliki keterampilan sipil dan militer sepanjang hidupnya, dan sangat terobsesi dengan kungfu dan tinta pena. Huang Yu Hai sekarang dengan jelas memiliki dua kualitas ini. Huang Yu Hai sangat percaya diri dan meminta dua pelayan untuk membuka kaligrafinya. Dia percaya diri. Kaligrafi ini diberikan kepadanya oleh orang yang lebih tua sebelum dia kembali ke rumah. Anda pasti bisa terpilih sebagai king dan bersinar di klimaks upacaranya. Kaligrafi yang bagus. Huang Jianghong memang penuh kekaguman dan memandang Huang Yu Hai dengan sedikit apresiasi. "Yu Hai, saya benar-benar tidak menyangka pencapaian kaligrafi Anda telah mencapai tingkat ini." Seorang pemuda dari Changcheng menulis tesis Wu. Tidak banyak orang yang bisa menandingimu. Huang Yu Hai diam-diam bahagia, dan wajahnya tampak sangat rendah hati. Yu Hai masih jauh.
Huang Jianghong tertawa keras, penuh kebanggaan. Saya, keturunan keluarga Huang, tidak perlu terlalu rendah hati. Datang dan lihatlah. Kata-kata yang dikirimkan kepada saya dalam 2 hari terakhir ini tidak sedap dipandang dibandingkan dengan Anda. Saat dia berbicara, Huang Jianghong mengambil sebuah tulisan dan meminta pelayannya untuk membukanya. Lihat, kata-kata yang ditulis oleh orang-orang ini hanyalah coretan acak. Huang Jianghong meliriknya. Kata-katanya tiba-tiba berhenti, dan dia tertegun sejenak. Huang Yuhai menoleh. Pikirannya terguncang, dan dia kehilangan ketenangannya. Hegemoni Huang Tu sedang mengobrol dan tertawa, dan dia tidak tahan mabuk dalam hidupnya. Ruang belajar menjadi hening sejenak. Momen. Huang Jianghong mengambil beberapa langkah ke depan dan membaca kata demi kata. Langit penuh. Matanya bersinar. Dan dia sangat bersemangat. Oke, hebat. Menatap kata-kata itu dengan mata membara. Dia menghadap seluruh kota untuk mengumpulkan anak-anak muda. Dan yang ingin dia temukan adalah kaligrafi semacam ini. Baris tulisan ini sepenuhnya mengungkapkan perasaan yang ingin dia tunjukkan. Sekarang Huang Jianghong merasa kecuali lukisan ini, yang lainnya hanyalah grafiti, termasuk yang diambil Huang Yuhai. Yang jauh dari sebanding, Huang Yuhai ingin muntah darah. Dia senang sesaat sebelum dia dipukul langsung. Dia terus menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berubah, dan dia menjadi muram dan tidak yakin. Matanya secara tidak sengaja tertuju pada bagian bawah gambar, keluarga Song, Chu Chen. Bersambung.